Ini untuk pengaturan halaman beranda kita atur. Nah, kita harus buat dulu ya lamannya. Dan kalau sudah dibuat untuk lamannya kita bisa atur ini untuk tampilan berandanya yang mana. Saya gunakan yang home. Kemudian untuk laman post-postnya itu saya menggunakannya halaman atau laman artikel. Jadi nanti ketika kita menerbitkan post terbaru nanti akan muncul di laman artikel ini. Di video kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana untuk mengkonfigurasi post dan laman di dalam website WordPress ya. Nah, maksudnya misalkan di sini bagaimana caranya kita membuat sebuah post atau laman baru, kemudian laman dan post itu kita jadikan sebagai halaman home atau halaman artikel. Nah, baik, jadi yang pertama itu saya cek dulu ya. Nah, saat ini kan kurang lebih seperti ini, tapi ini memang masih belum bisa diklik ya. Karena ini hanya sebuah link. Maksudnya hanya sebuah tulisan aja, saya tidak masukkan sebuah linknya. Nah, nanti atau sekarang saya akan coba buat satu-satu, misalkan halaman home, halaman tentang, kontak, galeri, dan juga halaman blognya. Nah, jadi yang pertama itu kita buat di dalam sebuah halaman, yaitu halaman. Di sini ada halaman, yang pertama adalah halaman home. Nah, kita buat dulu tambah halaman baru. Di sini home. Kemudian untuk isinya saya terbitkan aja dulu ya. Saya ambil dari lipsum.com aja untuk teksnya biar lebih cepat. Ini saya perbarui ya. Jadi ketika kita melakukan pengeditan, biasanya itu kan misalnya seperti ini ya. Saya ganti menjadi koma. Kemudian kita update atau perbarui agar apa yang kita lakukan di sini atau perubahan yang kita lakukan itu tersimpan ya. Nah, baik, jadi di sini home sudah, kemudian juga selanjutnya adalah tentang ya. Kita cek dulu apakah sudah ada menu tentangnya atau belum. Nah, ini di sini ternyata tentang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah kontak. Di sini ada lokasi maps dan juga WhatsApp. Oke, yang selanjutnya itu adalah galeri, kemudian juga blog. Nah, sekarang halaman kontak. Halaman kontak sudah ada, kemudian juga ternyata di sini yang WhatsApp-nya belum ya. Kemudian juga lokasi maps-nya juga belum. Oke, untuk blog ini sudah ada. Jadi yang belum itu halaman galeri. Tambah baru. Di sini galeri. Langsung terbitkan. Nah, untuk isinya mungkin ini bisa disesuaikan ya, bisa seperti foto-foto ataukah memang gambar-gambar ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita ke bagian pengaturan. Di sini ada yang pertama adalah umum. Nah, sini untuk judul situsnya apa. Kemudian ini slogannya, ini adalah URL-nya. Ini alamat emailnya. Kemudian untuk pengaturan seperti tampilan beranda, maksudnya itu ketika ada orang yang mengakses domain utama kita, di sini adalah demo.dedesumarna.com, maka akan dialihkan atau ditampilkan halamannya, yaitu halaman home. Kemudian untuk laman post yaitu pada laman blog, kurang lebih seperti ini. Nah, saya coba perbarui dulu ya atau simpan perubahan. Kemudian saya coba buka di tab samaran ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi akan dialihkan atau akan diarahkan ke halaman home ketika ada yang mengakses domain utamanya atau alamat websitenya.
Nah, ini adalah halaman home-nya. Nah, kemudian untuk laman post ini di sini dialihkan atau dimasukkan ke dalam laman blog. Nah, bagaimana kalau kita ganti aja laman post terbarunya ada di bagian oke, saya buat dulu ya. Tambah baru. Nah, di sini artikel. Nah, jadi nanti ketika ada artikel terbaru atau post terbaru nanti akan ada di halaman artikel ini. Kalau saat ini kan saya cek ya, lihat halaman tidak ada artikel sama sekali. Nah, kemudian kita atur halaman post-postnya oke, ini belum di reload ya, masih yang tadi. Nah, di sini kita ganti ke halaman artikel. Simpan perubahan. Nah, jadi laman post-post ini maksudnya adalah post yang kita buat nanti akan ada di satu halaman, yaitu kita tampung di halaman artikel. Nah, bagaimana pengaturannya? Kemudian di sini adalah laman blog. Menampilkan paling banyak yaitu 20 post. Artinya di dalam di sini ya, saya reload dulu karena ini memang masih yang tadi. Oke, ini menunya belum dimasukkan ke sini ya. Kita atur dulu bagian menu. Ke tampilan, kemudian juga menu. Nah, di sini ada lokasi maps. Oke, kita ganti aja ya. Semuanya dihapus saja ini. Ini pilih semua aja. Oke, jadi yang pertama itu kita masukkan di sini, lihat semua ya. Di sini adalah halaman home, artikel, galeri, kontak, kemudian juga tentang. Tambahkan menu. Kemudian kita atur nih, misalkan artikel di paling bawah, kemudian juga tentang di tengah atau galeri yang di tengah. Nah, kita simpan menu. Oke, sekarang sudah ada ya. Nah, jadi di artikel ini semua artikel yang sudah dibuat akan masuk ke sini, ke laman artikel yang kita buat. Laman artikelnya yang di sini ya, ke laman, semua laman, kemudian juga artikel. Nah, di sini ada keterangan ini laman artikel ini digunakan untuk halaman artikel. Jadi artikel terbaru biasanya akan muncul di sini. Ini adalah contoh-contoh halaman atau post yang sudah saya buat. Nah, akan masuk di halaman artikel. Nah, berdasarkan pengaturannya atau sebentar ya. Nah, berdasarkan pengaturan yang kita atur di sini, ini lamannya menampilkan 20 post. Jadi di dalam laman artikel ini nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti akan ada 20 post. Kalau misalkan kita atur menjadi, saya ubah jadi 6 ya. Simpan perubahan. Kemudian saya reload. Nah, di sini akan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ada halaman berikutnya. 1, 2, ini halaman keduanya ada 2 artikel. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk halaman kontak di sini adalah kontak. Galeri di sini memang masih kosong, tentang juga masih kosong. Kemudian home juga tampilannya seperti ini ya. Tadi saya kopas dari lipsum.com untuk teksnya. Nah, untuk galeri mungkin bisa disesuaikan. Nah, jadi mungkin bisa dipahami ya, ini untuk pengaturan halaman beranda kita atur. Nah, kita harus buat dulu ya lamannya. Dan kalau sudah dibuat untuk lamannya kita bisa atur ini untuk tampilan berandanya yang mana. Saya gunakan yang home. Kemudian untuk laman post-postnya itu saya menggunakannya halaman atau laman artikel. Jadi nanti ketika kita menerbitkan post terbaru nanti akan muncul di laman artikel ini.